kita paham, mengawali kita sebagai orang Islam itu pasti kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang syahadat pertama disebut syahadat tauhid, dan yang kedua disebut syahadat Rasul. Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah ini tidak cukup kalau tidak diperkuat kembali dengan kekuatan-kekuatan hati. Karena ucapan lisan harus dibantu dengan bantuan hati. Apa yang terdetak di hati kemudian baru dilakukan oleh perbuatan. Artinya kalimat tauhid ini kita baca harus diucapkan dengan lisan, kemudian harus diyakini dengan hati, kemudian harus dilakukan oleh perbuatan. Kalau persoalan lisan mengucapkan kalimat tauhid ini banyak, siapapun bisa. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial, zaman orang serba bisa, dia dengar di HP, dia mengucapkan syahadat bisa. Tapi persoalan di hati pengakuan ini kan belum, apalagi perbuatan. Nah makanya kalau kita lihat dalam rata-rata orang zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tidak salah kalau mereka bergoyang-goyang, tidak salah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya khusyuk membenarkan tentang tidak ada Tuhan selain Allah, dan badannya juga digerakkan. Apakah cukup dengan itu? Juga tidak. Ya selain kita meyakini adanya Allah lewat lisan, keyakinan hati ini mutlak dibutuhkan, dan juga perbuatan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus dikerjakan. Nah makanya menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah versi ahlu sunnah wal jamaah, tauhid tidak cukup hanya kita lakukan macam itu, harus kajiannya lebih lengkap sebagaimana kita kaji, kita petik dari kitab Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Nah di sana dijelaskan bahwa orang ingin menetapkan keyakinan hatinya harus melakukan 5 aspek. Aspek pertama, menetapkan adanya Allah. Kenapa saya katakan menetapkan adanya Allah? Ini jadi wajibul wujud, kemutlakan adanya wujud Allah. Kadang-kadang kita ngaku saya ini kepala dusun, kita ngaku saya kepala desa, kita ngaku saya Pak Camat, saya Bupati, saya Gubernur, sampai Presiden. Tapi adanya RT, ini tentunya ada yang angkat. Dulunya tidak jadi RT, kemudian jadi RT, nanti pensiun jadi RT, ini masih ada yang angkat. Kalau sudah berbicara aku, berbicara kamu, berbicara dia, dan nama-nama yang lain, ini tetap adanya Allah harus mutlak. Nah, sebagaimana contoh, kalau saya berbicara aku, saya ada di sini, ini manusia, aku ada di sini, tapi bahasa aku ini tentunya dulunya tidak ada. Karena bapak dan ibu nikah, lahirlah aku. Besok sudah tua-tua renta, mati, aku ini tidak ada. Tapi kalau Allah mutlak, wajibul wujud. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah mutlak. Kalau manusia dari tidak ada menjadi tidak ada. Nah, keyakinan adanya Allah ini harus dipupuk. Kita logika kembali, tapi logika berdasarkan syariat agama. Berbicara kamu, misalnya, kalau tadi aku, kamu yang ada di sini, tentunya tidak dari awal sudah ada, tidak. Pasti bapak ibunya nikah baru ada. Nanti kalau mati ya juga tidak ada. Kamu. Tapi kalau Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, Allah. Allah abadi selamanya, bako. Dari sini. Ini untuk penguat. Harus pengakuan adanya Allah kuat. Nah kalau sudah aku, kamu, pihak ketiga ada dia. Misalnya kita ngomong, oh orang itu hebat,
dia itu hebat. Tapi sebelum hebat dia tentunya kan tidak hebat, karena ada yang ngarahkan, ada yang membimbing, dia jadi hebat. Tapi lama-lama setelah tua, badan boleh kekar, otot boleh kuat, tapi begitu tua akan loyo, juga ujungnya mati. Dia akan mati. Tapi kalau Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, Allah, selamanya. Nah, ini untuk penguatan kita bertauhid agar mengatakan arti tentang eksistensi Allah, tentang keberadaan Allah. Nah, kalau nama misalnya kita tahu, oh Jokowi presiden kita hebat, bagus. Masa dia sebelum menjabat dia adalah wali kota, setelah dipilih jadi presiden. Begitu nanti masanya pensiun, tidak ada, itu Joko Widodo. Tapi kalau Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun yang ada di dunia ini tetap keberadaan Allah mutlak, wajibul wujud. Ini harus diyakini. Jangan kita berpikir, oh ya saya ada karena ada bapak, bapaknya karena ada mbah, ujung-ujungnya Adam yang mencipta Allah. Nah, ini untuk memperkuat pertama tadi bahasa aku, kamu, dia, dan nama la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Ini diperkuat. Nah, makanya untuk keyakinan hati orang bertauhid ini masuk iman taklid atau iman ilmin, pengetahuan. Dan ini versinya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, supaya tidak salah, ini kita pertama berbicara adanya Allah untuk memperkuat bahwa Allah itu ada, bukan hanya ngaku kita ada. Yang kedua, untuk memperkuat, memantapkan tauhid kita kepada Allah, kita menetapkan tentang keesaan Allah. Yang kedua, kita menetapkan hati tentang keesaan Allah. Allah itu tunggal. Nah, kenapa berbicara tunggal? Karena Al-Ikhlas sudah menjelaskan kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu maha tunggal. Tidak boleh kul-kulnya dihilangkan. Kalau ada ajaran akulnya dihilangkan karena ngaku Muhammad, itu ajaran yang gendeng, di mana-mana salah. Itu satu, tidak paham tafsir. Yang kedua, enggak paham bahasa Arab. Yang ketiga, enggak ngerti namanya hitop, itu tidak tahu. Nah, di sini dulu ada di Gilimanuk begitu. Kalau sudah hilang kulnya, itu sudah ajaran enggak boleh diikuti. Di mana-mana begitu. Nah, pemantapan tauhid untuk menghilangkan kesyirikan dari kita. Karena kalau kita tidak mantap secara tauhid, ini resiko. Kita memang mengaku bahwa Tuhan itu satu, datang ke makam, ke keramat. Karena dasar keimanannya tidak mantap, tauhidnya tidak kuat, nanti lalu duduk di makam, di kuburan, mbah saya minta. Nah, ini resiko. Makanya kalau orang yang tidak paham jadi syiriknya. Atau ada orang karena dia berjasa kepada kita hampir mati ditolong, lalu kita nyembah, kalau nggak ada sampean saya mati kemarin. Ini bahasa syirik. Kenapa? Sudah menduakan Tuhan. Nah, makanya untuk memperkuat keyakinan tetap kemahatunggalan Allah mutlak kita butuhkan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun serupa dengan Allah. Nah, sehingga kita kekuatan. Kalau kita minta ke kuburan, nganggep kubur itu Tuhan. Nah, makanya sebelum ke makam, sebelum ziarah, harus tahu ilmunya ziarah, harus tahu tata cara ziarah. Jangan sampai kita serampangan ngaur, lalu minta ke Mbah Temon, lalu minta ke Nyi Roro Kidul, lalu minta ke Nyi Blorong. Malam-malam betul datang ular, dicopot, mati karena salah minta. Nah, ini pentingnya keesaan Allah dalam kita bertauhid agar diperkuat bahwa Allah maha tunggal. Allah itu satu, esa. Yang ketiga, kita memantapkan bahwa Allah bukan fisik, bukan materi, bukan jauhar. Fisikal maksudnya semacam benda.
Nah, makanya ada ajaran sekarang bahwa Allah duduk di aras. Nah, ini kan mengatakan bahwa Allah fisik. Oh, Allah ada di atas. Ini menunjukkan bahwa Tuhan dianggap fisik. Oh, Allah ada di barat, di kiblat, menunjukkan fisik. Yang dimaksud Allah itu ada di atas kekuasaannya. Yang dimaksud Allah duduk di aras itu berkuasa. Nah, ini makanya kalau kita berbicara keimanan, kemudian menganggap Tuhan itu jauhar, menganggap Tuhan itu materi atau fisikal, nah ini resiko. Nah, sehingga dianggapnya, oh Tuhan ada di Ka'bah. Nah, padahal kalau sudah berbentuk fisik atau materi, pasti butuh waktu, pasti butuh tempat. Oh, ada di atas, berarti fisik. Oh, ada di luar, fisik. Tapi kalau Allah menguasai itu tidak. Makanya hati kita jangan ikut-ikutan Wahabi yang ngaur dan serampangan berbicara tentang tauhid. Tuhan sepertiga malam turun dari langit. Ini Wahabi. Nah, kalau di sini waktu Indonesia Tengah sepertiga malamnya jam berapa? Kalau Indonesia Barat, nah berarti Tuhan jadi turunnya beda-beda nanti. Nah, ini serampangan memahami tauhid, bisa-bisa kita resiko ke hati kita. Nah, makanya harus meyakini bahwa Tuhan itu bukan materi. Masalah berbicara Tuhan itu urusan Tuhan. Kadang-kadang ada orang sembahyang, kalau sampean supaya khusyuk gambarkan Allahu, itu keliru juga. Karena itu adalah yang dia pandang tatkala sholat, itu adalah tulisan Allahu. Itu bukan Allah, itu tulisan, ingat. Jangan membayangkan sesuatu kalau prosesnya belum sampai ke sana. Oh, saya membayangkan Allahu subhanahu, itu tulisan Allahu. Kita mendengar kalimat Allah di telinga kita, itu bukan Tuhan, tapi nama Tuhan. Nah, supaya tidak salah. Nah, sehingga dengan gambaran-gambaran itu, kesyirikan hati akan lepas dari syirik. Makanya bab ketuhanan ini hati-hati. Kalau nanti mimpi ada tikus ngaku Tuhan, lalu besoknya nyembah tikus, nah ini kan resiko. Nah, makanya kembali dikuatkan keyakinan kita, Allah adalah Allah, bukan gambaran lain. Kita tidak tahu itu. Itu urusan hamba dengan Allah, menjalankan aturan sesuai yang ada. Nah, itu yang ketiga adalah memantapkan bahwa Allah bukan bersifat materi atau fisik. Yang keempat, memantapkan bahwa Allah mencipta segala-galanya. Artinya sesuatu ini tidak ada tanpa adanya Allah. Nah, ini supaya pemahaman kita ini dengan sebab akibat supaya jelas. Karena ada satu macam filsafat mengatakan, oh, adanya alam inilah menunjukkan adanya Allah. Bukan itu. Walaupun tidak ada alam, Allah ini tetap ada. Nah, supaya bahasa kausalitas, bahasa sebab dan akibat ini tidak melenceng. Memang kalau sekarang kita tahu adanya Allah karena ada alam, karena kita tahu alam. Tapi dengan adanya alam ini bukan hanya penyebab adanya Allah, tidak. Tidak ada alam pun Allah tetap ada. Ini supaya kita tidak serampangan memahami tauhid. Makanya tauhid ini harus berstandar dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan ngikuti Wahabi sekarang, cingkrangan dan sebagainya, ngaur bahasa tauhidnya. Itu yang perkuat. Yang kelima, memantapkan bahwa Allah Maha mengatur. Nah, kadang-kadang kita ini kan repot juga dalam bermasyarakat. Padahal kita kalau bertauhid menyebut asyhadu alla ilaha illallah, dikuatkan lisan kita. Kalau sudah kuat lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, buat apa ngurus orang walaupun jungkir balik di sana? Karena apa? Karena kembali pemantapan tauhid adalah Allah yang maha ngatur. Orang mau di sana kelengar, mau jadi pencuri, itu bukan urusan kita. Lisan kita jangan dibiasakan, atau jangan dibiasakan untuk melakukan hal macam itu, supaya pak tauhid kita kuat. Ada tetangganya begini dibahas, ada tetangganya begitu dibahas, ada tetangganya begino dibahas. Akhirnya lisan kita kekuatan syahadatnya ini hanya membahas lain, padahal Allah maha ngatur.
Orang yang begitu sudah sesuai dengan aturan Allah. Contoh yang paling sering terjadi di masyarakat. Ada orang tidak kerja kaya. Lalu pikiran kita sudah mulai merekayasa kalimat, ngarang-ngarang kata, bikin satu makola lisan. Paling dia duit tuyul. Sudah mulai ngatakan mungkin orang itu punya tuyul. Kita nggak sadar diri kita. Yang ngatur makhluk ini semua Allah. Orang itu mau tidak kerja punya duit, tidak ada urusan kalau Allah berkehendak. Ada orang kerja mati-matian nggak punya duit, juga banyak karena Allah yang ngatur. Kira-kira kiai-kiai di Jawa itu banyak tidak kerja tapi punya duit. Karena apa? Kembali ingat kepada aturan Allah. Nah di masyarakat kan begitu. Aku wis megah siang malam gak duit-duit. Iku cuma kletak-klok duit akeh. Paling tuyul nyaut satunya. Oh itu anu itu tuyul babi ngepet. Satunya enggak tuyulnya cilik-cilik. Nah, akhirnya dibahas semuanya. Ngotori hati. Kalau hati sudah tidak jelas, syahadatnya juga tidak jelas. Nah ini pentingnya kita memahami syahadat. La ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya jangan kita mempertuhan jabatan, kedudukan, uang, pangkat dan sebagainya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Makanya bahasa menetapkan ini namanya isbat. Kita menetapkan isbat. Makanya ada zikir Nabi isbat kalau orang tarekat. Isbat ini kita menetapkan tadi bahwa Allah ada, bahwa Allah pengatur dan sebagainya. Nah kalau kita ngikuti aturan Allah, ini enak. Tidak serampangan hati kita. Barang kita memahami tauhid aja masih kurang, apakah hati mau bergetar? Kita ngomong bergetar dari kemarin, akhirnya alam yang bergetar untuk menyadarkan kita supaya paham apa itu arti getaran. Nah ternyata bumi yang dibikin oleh Allah. Nah ini, kalau getaran dari kata-kata, dari kalimat kita tidak pernah sadar, maka Allah yang bikin getaran untuk menyadarkan kita yang disebut gempa bumi. Nah ini pentingnya, bahwa gempa bumi itu pun juga Allah yang ngatur. Mau gunung meletus, Allah yang ngatur. Kita yakin, bukan tidak ada sebab lain. Jangan sampai pemikiran kita keliru dalam memahami sebuah keyakinan tauhid. Nah ini pentingnya sebuah tauhid. Selain lisan kita mengucapkan, hati harus kuat. Hati harus meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang ngatur ini. Manusia mau ke pasar itu jungkir balik, itu bukan urusan kita karena Allah yang ngatur. Orang itu mau nikah 12 itu urusan Allah misal. Kadang-kadang kan yang sewa tetangga bahas sana sini, sana sini. Ada orang miskin dibahas, ada orang kaya dibahas, ada orang nggak makan. Akhirnya kita menjadi menteri peranan urusan orang lain. Kayaknya saya gaji, ngomong dewe-dewe. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Nah dengan tauhid yang mendalam di hati, lisan kita ini bagaimana bisa kita jaga? Karena bahayanya lisan ini pengaruh terhadap amal, apalagi sampai memfitnah dan sebagainya. Nah kalau sudah lisan ini baik, hati yang bertauhid tentunya tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa riak. Nah kenapa kok ada sebuah rumah di Lumajang yang katanya tidak kena debu? Karena hati orang itu beramal, tidak ada yang tahu, tetap murni karena Allah, ya aman. Kalau Allah mau ngatur, tidak ada yang mustahil di dunia. Inilah sebuah keyakinan kita selaku umat Islam, bahwa lisan kita bersih, hati kita bersih, dan sikap perbuatan kita bersih. Kalau sudah sikap perbuatan bersih karena bertauhid tadi, tidak mungkin gue bojone tonggono hotel. Nah, ini karena badan kita, badan bertauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pentingnya tauhid lisan, hati, dan perbuatan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah sehingga kalau sudah tauhid ini mantap dan kuat, inilah yang dibawa mati. Begitu la ilaha illallah, mati dijamin husnul khotimah. Apalagi selalu ingat bergetar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.